Pak Rama, nanya dong Pak Rama. Kemarin kan saya begadang tuh sama temen. Ya namanya begadang kan butuh kopi ya kan, segala macem lah. Nah, saya coba keluar rumah lah ya kan. Tahu-tahu, wah bener loh warung Madura masih buka. Ini fenomena apa sih Pak Rama? Mereka nggak rugi apa bayar listriknya? Bantu saya Pak Rama, terangin dong sejelas-jelasnya. Kalau bisa nih, biasa kaitkan dengan manajemen bisnis retail modern ya. Oke Pak Rama, terima kasih Pak Rama. Oke, oke. Terima kasih, Pak Tamin. Terima kasih. Saya jadi ingat, saya baru beli air minum di Warung Madura. Izin, saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, tidak pakai gelas. Baik, ini yang menarik ya. Mari kita belajar dari fenomena yang terjadi, yaitu Warung Madura yang pada kenyataannya ada di mana-mana, Pak Tamin. Karena bagi banyak orang, Warung Madura bukan cuma tempat belanja loh. Mereka bisa menjadi penyelamat saat semua toko tutup. Uniknya, mereka nggak pernah jualan kenyamanan dengan kata-kata, tapi dengan kehadiran. Mereka ada saat dibutuhkan. Bayangin, kalau mereka tutup jam 10 malam, hilanglah daya tariknya Warung Madura. Bener nggak? Gitu toh. Justru karena mereka buka terus, bahkan ada anekdot yang sering kita dengar, Warung Madura tutupnya pada hari kiamat. Karena memang Warung Madura harus seperti itu. Itulah daya tarik mereka. Karena Warung Madura punya pasar khusus, yakni salah satunya adalah orang-orang yang butuh di jam-jam genting. Dan itu menjadi kekuatan yang nggak bisa disaingi oleh minimarket besar sekalipun. Apa kaitannya dengan manajemen bisnis retail modern, Pak Rama? Oke, sekarang kita kaitkan dengan teori manajemen bisnis retail modern ya. Begini Pak Tamin, kalau kita kaitkan dengan teori manajemen bisnis retail modern, Warung Madura sebenarnya menerapkan yang namanya konsep time utility. Apa itu? Mereka menyediakan di waktu ketika orang lain nggak bisa menyediakan. Nilai tambah ini bikin mereka selalu dicari loh. Ditambah lagi, mereka efisien dalam pengelolaan operasionalnya. Day to day-nya mereka sangat efisien. Stok mereka terbatas, tapi mereka cepat berputar dan memiliki pelayanan yang fleksibel. Ada lagi nggak? Segitu aja. Baik, Pak Tamin. Saya tambahkan lagi ya. Yang kedua nih, kalau kita kaitkan dengan teori manajemen bisnis retail modern, ini menarik. Warung Madura secara tidak sadar menerapkan strategi yang namanya differentiation by availability. Mereka membedakan diri lewat yang namanya ketersediaan. Dan karena itulah mereka memiliki positioning yang jelas. Apa itu? Mereka selalu ada di jam berapapun, di hari apapun, akan selalu menemani kebutuhan kita semua. Lebih jauhnya begini, strategi ini bisa menyambung ke customer lifetime value. Ini bisa lifetime loh. Kenapa? Sekali orang merasa terbantu jam 2 pagi misalnya, si Warung Madura mempunyai probabilitas yang sangat tinggi mereka, para pelanggan, pembeli, konsumen akan balik lagi di jam-jam normal. Itu potensi besar secara positif untuk Warung Madura. Dengan kata lain, tanda kutip ya, dari pengalaman darurat, jam 2 pagi lapar, jam 2 pagi butuh gula, butuh kopi, Warung Madura memberikan harapan tumbuhnya loyalitas jangka panjang. Itulah kenapa saya sebut sebagai customer lifetime value. Dan itu pun
menjadi kunci manajemen bisnis retail modern loh, Pak Tamin. Ingat, pelanggan yang loyal tidak tercipta dari promo. Pelanggan yang loyal tidak tercipta dari diskon, dan diskon. Ingat, pelayanan yang menciptakan pelanggan yang setia itu hasil dari nilai-nilai tambah dan positif yang konsisten. Oke, dari Warung Madura, kita semua belajar bahwa daya saing retail bukan soal besar kecilnya toko, tapi ini soal apakah kita mampu hadir di saat pelanggan membutuhkan. Oke, itu kesimpulannya. Terima kasih. Jikalau teman-teman suka dengan konten ini, mohon like, komen, subscribe, dan juga follow. Mohon maaf jikalau kurang berkenan. Saya mewakili Retailenia mengucapkan terima kasih banyak.